لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريض ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah berfirman di antara firman-Nya surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusahum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Faqala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqulu fil hadis afdhalus siyam ba'da ramadan siyamul hurum. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita, marilah kita bersama-sama memanjatkan di antara rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki kita semua pada malam ini untuk bersama-sama menjalani rutinitas sebagai muslim dan muslimat. Kewajiban seorang muslim dan muslimat ialah fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib dari buayan sampai ke liang lahat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini insyaallah Allah akan turunkan di antaranya keberkahan untuk kita semua. Allah akan turunkan pintu maghfirah untuk kita semua. Allah akan turunkan pintu di antara hidayah untuk kita semua, dan Allah akan turunkan pintu di antara furqan, pembeda di antara hati-hati kita. Dan pada malam ini sudah pasti dan barang tentu Allah mengutus di antara hamba-Nya yang berupa malaikat yang bernama malaikat Sayahin, yang mana Allah menyuruh kepada malaikat Sayahin untuk membentangkan sayap-sayapnya untuk melindungi dan menaungi hamba-hamba Allah yang selalu istiqamah menjalankan rutinitas kewajiban seorang muslim dan muslimat, yaitu menuntut ilmu. Salawat bertangkaikan salam tercurahkan kepada Paduka Mulia. Beliau adalah sosok pelipur duka nestafa, sosok pendekar tak gila gelar, sosok jawara tak gila nama, nabinya para syuhada, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kepada para keluarganya, istri tercintanya, anak-anak tersayangnya, sahabat terdekatnya, khulafatur rasyidin, hingga kepada kita tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan baginda Nabi Muhammad mendatangi kita dan mengunjungi kita dan memberikan di antara syafaat baginda Nabi kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya kita sekarang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya menghirup udara segar di antara kehidupan kita,
yaitu Allah telah memberikan kesempatan kita hidup kembali di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang mana Allah mengisra mi'rajkan baginda Nabi, bulan yang mana Allah mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkeliling di antara surganya Allah Subhanahu wa taala, menggembirakan baginda Nabi. Kenapa dikatakan bulan Rajab? Ada di antara riwayat yang lain bahwasanya Allah mengisra mi'rajkan baginda Nabi karena untuk menghilangkan rasa sedihnya baginda Nabi karena telah ditinggalkan istri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang mana kesedihan itu baginda Nabi telah merasakan kehilangan. Maka Allah pun memberikan rasa perhatian yang layak kepada baginda Nabi. Maka Allah mengajak baginda Nabi untuk berkeliling di antara surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bulan Rajab? Rajab terdapat di antaranya 3 huruf. Ra-nya adalah Rasulullah, ba-nya adalah Burak, dan jimnya adalah Jannah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan menaiki kendaraan yang berupa burak. Kemana? Menuju kepada jannah-jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab adalah bulannya baginda Nabi, Muharram adalah bulannya Allah, dan di antara Ramadan adalah bulan umatnya para nabi, atau bulannya baginda umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Yang mana artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram ialah ketetapan agama yang lurus. Apakah bulan yang keempat, bulan 4 ini yang dimuliakan oleh Allah? Salah satunya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan yang saat ini kita berada dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di bulan Rajab. Maka dari itu, dengan kesempatan Allah memberikan kita hidup di bulan Rajab, mari kita sibukkan diri untuk bertasbih kepada Allah. Mari kita sibukkan lisan kita dan getarkan lisan kita untuk beristighfar kepada Allah. Karena ini adalah bulannya Rajab, maka mari kita bersama-sama membasahi dan menggetarkan lisan kita, memperbanyak rasa kerinduan kita, membuktikan rasa cinta kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, selain kita bertasbih menyibukkan di bulan Rajab ini, mari kita bersama-sama menyibukkan perut-perut kita, nafsu kita, dan memenjarakan di antara nafsin dan nafsu kita untuk memperbanyak di bulan Rajab ini ialah berpuasa yang disunahkan oleh baginda Nabi. Puasa yang mana diawali dari hari kemarin, dari hari Selasa sampai saat ini. Bila mana ada seseorang yang belum sampai untuk membayar di antara dain utang puasa Ramadannya, maka terlebih dahulu jangan berpuasa Rajab, tapi niatkan untuk berpuasa Ramadan, qadha Ramadan. Maka insya Allah di antara pahala puasa Rajab dan sunahnya akan didapati. Maka kewajiban seorang wanita untuk membalas dan untuk membayar utang-utang puasa di bulan Ramadan yang belum dibayar, maka bayarlah di bulan Rajab ini. Maka sesungguhnya
Orang-orang yang berpuasa ialah orang yang dalam keadaan juhud dan wara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia telah memenjarakan nafsunya, memenjarakan nafsu di antara nafsannya, memenjarakan di antara nafsu di antara nafsinnya, dan memenjarakan di antara nafsu dan nafsunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum kita memulai di antara rutinitas kita bersolawat kepada baginda Nabi, bersama-sama membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi, maka mari kita bersama-sama, mudah-mudahan dengan doa ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke bulan Ramadan. Maka mari kita bersama-sama menggetarkan dan membasahi dan ajak lisan kita untuk membasahi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi hidup kami, berkahi pandangan kami, berkahi pendengaran kami, berkahi hati-hati kami, berkahi langkah-langkah kami, berkahi niat-niat kami, dan berkahi setiap perbuatan kami, dan berkahi dengan apa yang menjadi rutinitas kami. Engkau turunkan keberkahan untuk kami. Barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, dan sampaikanlah kami ya Rabb dari bulan Rajab ini sampai ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah sampaikan hidup kita ke bulan puasa Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menitih kembali pada bulan yang sangat dimuliakan ini, dan di malam ini kita diwajibkan, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, dan melafadzkan doa-doa di bulan Rajab. Karena bulan Rajab merupakan bulan yang ketujuh dalam kalender Hijriah. Kenapa? Dalam kalender Hijriah, bulan Rajab termasuk satu dari 4 bulan mulia, yakni salah satu dari bulan haram yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai amal-amal kebaikan dilakukan oleh seluruh umat muslim, seluruh penjuru dunia, termasuk wabil khusus di Indonesia. Salah satu amalan tersebut adalah melakukan puasa Rajab. Bila mana kita yang tidak mempunyai kesibukan di bulan Rajab ini, afdolnya membaca surat Kulhu ataupun Al-Ikhlas sebanyak 100-200 ribu kali. Maka kalau bila mana kita mampu, kerjakan. Bila mana kita tak mampu,
cukup setelah sholat baca kulhu 5 kali, duhur 5 kali, asar 5 kali, maghrib 5 kali, sampai ke isya 5 kali. Masya Allah, kalau kita lihat dan teliti kembali, kenapa Allah muliakan baginda Nabi melalui Isra Mi'raj? Sendal-sendal mana yang paling mulia kalau bukan sendalnya baginda Nabi? Sendalnya baginda Nabi sudah sampai ke surganya Allah. Sendalnya baginda Nabi sudah sampai ke langit ketujuh. Surganya baginda Nabi sudah sampai ke nerakanya Allah. Sendalnya baginda Nabi sudah berjumpa dengan para anbiya-anbiya Allah. Dan sendalnya Nabi lebih mulia daripada sendal para nabi yang lainnya. Pakaian-pakaian mana kalau bukan pakaian Nabi yang sudah sampai ke surga? Pakaian kita tidak sampai ke surga. Kadang-kadang pakaian kita numpuk sampai-sampai pakaian kita tidak terpakai. Pakaian baginda Nabi menurut riwayat hanya sampai ke 3 pakaian. Nabi hanya mempunyai 3 pakaian. Yang mana pakaian yang setiap baginda Nabi pakai itu sudah banyak sekali jahitan-jahitan, yang mana jahitan tersebut dijahit langsung oleh baginda Nabi. Kalau kita tafakurkan kembali, kita sudah banyak pakaian yang kita pakai untuk mewajibkan kita untuk menutup aurat. Bila mana pakaian kita banyak tetapi tidak terpakai, buat apa? Maka alangkah lebih baiknya pakaian yang sudah kita tidak pakai, pakaian yang sudah kita tidak pakai kembali, alangkah lebih baiknya di bulan Rajab ini sodakohkan. Sodakoh pakaian, sodakoh diantaranya harta, sodakoh kekuatan, sodakoh diantaranya ibadah, mensodakohkan hati dan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini. Maka lebih baiknya di bulan Rajab ini, mari saya mengajak kepada ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah untuk memperbanyak di bulan Rajab ini mensodakohkan pandangan dan mata kita untuk melihat Al-Quran, mensodakohkan lisan-lisan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, mensodakohkan di antara lisan-lisan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah, mensodakohkan di antara pendengaran-pendengaran kita untuk mendengarkan rintihan-rintihan orang yang tak mampu, yaitu fakir miskin, janda-janda, di antaranya yatim piatu, di antaranya musafir, di antaranya hamil, di antaranya ibnu sabil, di antaranya fisabilillah. Maka teruslah kita di bulan Rajab ini mensodakohkan seluruh kebaikan-kebaikan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi apa yang dipunya disodakohkan. Baginda Nabi apa yang baginda Nabi punya diberikan. Baginda Nabi apa yang baginda Nabi seluruhnya diberikan hanya sebatas kepada umatnya. Kita yang sudah ibarat kata merasa kita umatnya Nabi, tapi kita jarang bersedekah. Kita merasa umatnya Nabi, tapi kita tidak mengerjakan apa-apa yang sudah diperbuat oleh Nabi. Maka mudah-mudahan kita bukan termasuk umat-umatnya Nabi yang hanya sebatas cinta kepada Nabi, tapi berjuang dan terus berjuang meneruskan di antara perjuangan baginda Nabi. Renungkan kembali di bulan Rajab ini, Masya Allah, Tabarakallah. Di akhir hayat istri tercintanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, di akhir hayatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra menawarkan diri, wahai kekasih Allah, wahai imamku, wahai Rasulullah, bila mana nanti aku meninggalkanmu dan aku sudah dikubur dan aku sudah tiada,
engkau masih memerlukan perjuangan untuk meneruskan perjuanganmu. Bila mana engkau meneruskan perjuangan harus melewati samudra, bila mana engkau membutuhkan di antara tulang belulangku, maka ambillah tulang belulangku untuk engkau jadikan perjuangan tersebut. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra di akhir hayatnya menawarkan sampai tulang belulangnya menjadi salah satu bukti perjuangan kepada Nabi. Sampai-sampai tetesan air mata Sayyidina Muhammad tidak terbendung. Tetesan air mata Sayyidina Muhammad tidak terbendung ketika istri tercintanya Khadijah Al-Kubra mengatakan dengan perkataan yang demikian rupa. Tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Khadijah Al-Kubra yang begitu terkenal kayanya, yang begitu terkenal banyak sekali hartanya, setengah dari kekayaannya kota Madinah bila mana dikumpulkan, itu setengah dari kekayaannya Khadijah Al-Kubra. Tapi ketika sudah memulai perjalanan dengan kekasihnya, dengan imamnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta-harta Khadijah Al-Kubra tidak ada satupun yang tersisa. Harta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra diberikan semua untuk berjuang dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama memang tidak perlu diperjuangkan, tetapi kita yang selaku hambanya Allah wajib memperjuangkan agama Allah, wajib memperjuangkan apa-apa yang sudah diperjuangkan baginda Nabi, wajib memperjuangkan apa-apa yang sudah diperjuangkan dan dilakukan oleh baginda Nabi. Gigi gerahamnya baginda Nabi patah di antara peperangannya, sampai-sampai darahnya pun ketika ingin menetes ke buminya Allah, sampai-sampai sahabat baginda Nabi menampung dengan mulutnya agar tidak tertetes-tetesan darahnya baginda Nabi ke buminya Allah. Masya Allah, tabarakallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu agung baginda Nabi, begitu baik budi pekerti Nabi, begitu sempurna di antara sifat-sifat Nabi. Maka di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama menjalankan 4 saja sifat di antara menjadi sifat baginda Nabi, yang di antaranya sidik, tablik, amanah, fatonah. Kerjakan di bulan Rajab ini untuk melakukan sidik. Sidik ialah jujur. Mari kita bersama-sama mengajak lisan kita untuk jujur bertasbih kepada Allah, untuk jujur bertahmid kepada Allah, untuk jujur mengagungkan Allah, untuk jujur bertakbir kepada Allah, untuk jujur bertahlil kepada Allah, dan mengajak di antara sifat sidiknya baginda Nabi, ajak lisan kita untuk jujur berselawat kepada baginda Nabi. Amanahkan kepada hati kita di bulan Rajab ini untuk terus membawa hati dan lisan seluruh organ tubuh kita, getarkan organ tubuh kita bertasbih kepada Allah, getarkan organ tubuh kita untuk membaca Quran, getarkan organ tubuh kita untuk bersedekah, getarkan organ tubuh kita untuk banyak taatnya kepada Allah, rukunya kepada Allah, sujudnya kepada Allah. Di antaranya sidik, tablik, amanah. Tablik, maka ajak saudara-saudara kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, suami kita, anak-anak kita untuk mengajak di antara bulan Rajab ini banyak-banyak bertasbih kepada Allah. Fatonah, yang terakhir ialah fatonah, cerdas, cerdik. Baginda Nabi kecerdikannya sampai-sampai mengajak lisannya bertasbih terus kepada Allah, berzikir terus kepada Allah, memuliakan Allah, meluhurkan Allah, meninggikan Allah, sampai-sampai pikirannya pun hanya kepada Allah dan menuju kepada Allah.
kita yang mana hidup di akhir zaman ini sering sekali membelakangi, sering sekali menduakan, sering sekali mementingkan, sering sekali mendahulukan dunia ketimbang Allah. Seakan-akan kita ini kalau dikasih musibah sama Allah, larinya bukan ke Allah, tapi larinya ke makhluk Allah. Curhat sana, curhat sini, cari solusi ke sana, cari solusi ke sini. Seakan-akan Allah diduakan dan tidak mempercayai bahwasanya yang memberikan ujian tersebut, permasalahan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Rajab ini, kalau kita bahas lebih dalamnya, Masya Allah, Tabarakallah, tidak akan bisa menampung pikiran dan hati kita ini. Tidak akan bisa menampung pikiran hati kita ini. Maka di bulan Rajab ini, ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, dijalankan oleh Allah, diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yaitu membawa oleh-oleh. Kalau oleh-olehnya Cianjur, ayam pelung, kalau oleh-olehnya Kuningan, atau kalau oleh-olehnya Kuningan yaitu gegetas, kalau oleh-olehnya Garut yaitu dodol, kalau oleh-olehnya Cilegon yaitu bembeng Banten. Kalau Nabi diperjalankan oleh Allah membawa oleh-oleh yaitu berupa sholat 5 waktu. Kapan terjadi waktu wajib Allah mewajibkan Nabi untuk sholat? Pas di usia baginda Nabi 50 tahun lewat 3 bulan. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan itu belum diwajibkan kepada Nabi dan belum diwajibkan kepada umat-umatnya Nabi untuk mengerjakan sholat. Tapi yang diwajibkan yaitu sebelum datangnya wajib dan Allah mewajibkan waktu sholat, yaitu yang diwajibkan oleh Allah, sholat qiyamul lail dulu menjadi wajib, duha menjadi wajib, hajat menjadi wajib, sholat diantaranya mutlak menjadi wajib, istisqa menjadi wajib. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW di usia 50 tahun lewat 3 bulan baru wajib sholat. Kapan waktu wajib sholatnya? Pas dikerjakan waktu duhur. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, ketika sampai ke waktu subuh itu sudah menjelang waktu duha. Maka diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholatnya pas di waktu zuhur. Maka mari kita di bulan Rajab ini memperbanyak sujud kita, sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata baginda Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ia mendengar akan azan, ia mendengar akan qomat, ia mendengar dan tahu bahwasanya sudah waktunya untuk mengerjakan sholat, lalu ia lalaikan, maka faqad kafara jiharan, maka ia telah nyata-nyatanya menjadi kafir. Dan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, nawwiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kita, terangilah rumah-rumah kalian dengan memperbanyak baca Al-Quran dan memperbanyak duduk manis di atas sajadah, melakukan ibadah dan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat itu menjadi wajib? Atau ada yang berkata, orang yang bilang bahwasanya sholat itu yang tahu diterima atau tidak diterimanya sholat kita hanyalah Allah. Betul, saya sepakat dengan ucapan tersebut. Bahwasanya sholat kita itu yang tahu diterima atau tidak diterimanya sholat kita hanya Allah. Betul. Tetapi yang merasakan
sholat tersebut diterima atau tidak diterimanya oleh Allah itu kita. Apa? Karena fungsi sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sholat subuhnya rajin, duhurnya rajin, maghribnya rajin, isanya rajin, Masya Allah tabarak, kalau bagus. Tapi kalau memang setelah sholat subuh kita terlepas tidak berzikir kepada Allah, masih mengerjakan riba, masih banyak riya, masih mengadu domba, masih banyak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, berarti itu tandanya kita, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bisa merasakan sholat kita diterima atau tidaknya yang melaksanakan sholat. Bukti nyata kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kita bukan hanya sebatas di sholat. Zikir kita bukan hanya sebatas setelah sholat, tapi zikir kita sampai ke aktivitas kita. Zikir kita sampai ke amal perbuatan kita. Zikir kita sampai ke aktivitas pekerjaan kita. Zikir dibawa ketika kita mencuci piring. Zikir dibawa ketika kita berpergian. Zikir dibawa ketika kita dalam perjalanan. Zikir dibawa ketika kita hendak ingin beristirahat, tidur terlelap. Zikir dibawa ketika kita hendak ingin masuk ke kamar mandi. Zikir dibawa ketika hendak kita ingin masuk ke masjid. Karena doa-doa itulah berupa zikir. Kadang-kadang kita makan, langsung makan aja, tidak membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban min syari'il halalan wa syifa'an wa saqayan birahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa yang paling termudahnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Masya Allah, tabarakallah, kalau misalkan di bulan Rajab ini kita masih tidak mensibukkan lisan kita berzikir kepada Allah, rugi. Kalau hati ini kita dikasih kesempatan untuk hidup di bulan Rajab ini, hati tidak banyak-banyak untuk berpikir, hati tidak banyak-banyak untuk mengajak hati untuk merenung, bertadabbur, bertafakur, rugi. Kalau di bulan Rajab ini kita masih mempunyai banyak harta, tidak mensodakohkan, rugi. Kalau kita di bulan Rajab ini masih diberi kesempatan dan masih ada lisan untuk berzikir kepada Allah, dan lisan nyatanya tidak berzikir kepada Allah, rugi. Berarti kita dalam keadaan rugi setiap hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di bulan Rajab ini mari kita bersama-sama, saya mengajak kepada para hadirin wal hadirat untuk membaca apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan limpahan di antara rahman-Nya Allah, limpahan di antara rahimnya Allah menyertai hati-hati kita. Dan Masya Allah tabarakallah, dan mari kita bersama-sama meminta kepada Allah dengan wasilah salawat, ya arhamar rahimin barik lana, ya arhamar rahimin barik lana, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij ala muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antar jawadul halim wa atani amal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak, ya dunya wa din, ya arhamar rahimin,
renungkan, mentafakuri dan bercermin kembali. Kita harus berterima kasih kepada Allah, harus bertasyakur kepada Allah, harus terus berusaha kembali kepada Allah, harus terus berusaha mentaubatkan diri kepada Allah, harus terus mendahulukan Allah, harus terus mengutamakan Allah. Bila mana kita ditimpa ujian permasalahan, jangan besarkan masalah, tapi besarkan Allah, kecilkan masalah. Maka bila mana kita sudah besarkan Allah, apapun yang kita minta akan Allah turuti, apapun yang kita mau akan Allah turuti, apapun yang kita inginkan akan Allah kabulkan, apapun yang kita inginkan di antara hajat-hajat kita, Allah cepat mengistijabah, karena kita mendahulukan Allah, bukan mendahulukan makhluk. Mari kita bersama-sama, sudah berapa kali kita meninggalkan sholat, sudah berapa kali kita bermaksiat, sudah berapa kali kita membohongkan diri, sudah berapa kali kita membohongkan Allah, sudah berapa kali kita mendustakan diri, dan sudah berapa kali kita mendustakan Rasulullah, sudah berapa kali kita membelakangi Allah, dan sudah berapa kali kita membelakangi kekasih Allah, sudah berapa kali kita meninggalkan perintah Allah, dan sudah berapa banyak kita lalai akan perintah Allah, sudah berapa banyak dan sudah berapa tebal, dan sudah berapa luas, dan sudah berapa tinggi, dan sudah berapa gunung dosa kita yang kita perbuat di hadapan Allah. Karena hakikatnya dosa akan menjadi salah satu pertanggungjawaban kita nanti di yaumul qiyamah kelak. Surgakah kita? Nerakakah kita? Selamatkah kita? Sengsarakah kita? Mutmainnahkah kita? Durjanahkah kita? Ketenangankah kita? Apa yang akan kita dapatkan? Nistakah kita? Mari kita bersama-sama bertafakur, memperbanyak beristighfar kepada Allah, kembali lagi kepada Allah, karena hakikat manusia diciptakan dari tanah. Allah hidupkan kita di atas tanah, dan Allah akan kembalikan kita ke bawah tanah. Sudahkah kita siap? Dan sudah berapa banyakkah amal kita? Dan sudah berapa banyakkah kebaikan kita? Bila mana nanti sakaratul maut datang menghampiri kita, dan bila mana nanti malaikat sakaratul maut datang mengunjungi kita, mencabut nyawa kita, sudahkah kita siap bahwasanya cahaya tersebut akan menemani kita? Apakah kegelapan yang akan menemani kita? Keselamatankah yang akan datang nanti kepada kita? Apakah cambukan malaikat yang akan menerpa dan mencabuk dan mencapik-capik tubuh kita? Dan apakah kita terselamatkan nanti dengan Allah kirimkan sujaul akra, ular yang akan melilit tubuh kita? Apakah cahaya nanti yang akan menemani kita? Jadikan salah satu renungan bahwasanya kita di dunia ini hanyalah sebatas mampir. Kita hidup di dunia ini hanya sebatas berkunjung. Kita diberikan kesempatan hidup ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas bertamu. Karena ada saatnya tamu akan kembali, ada saatnya tamu akan pulang, dan ada saatnya tamu tersebut akan pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita itu aslinya bukan di dunia. Kita ini aslinya penduduk surga. Karena Nabi Adam, kakek kita, buyut kita itu dari surga. Ibu kita, eyang kita dari surga, Siti Hawa. Masa kita kembali lagi ke dalam neraka? Bukan tempatnya kita. Tetapi kita berusaha untuk bisa kembali ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pikirkan kembali, mari kita renungkan kembali
Mari kita berintrospeksi kembali. Apakah hati-hati kita ini sudah diterangi dan diterangi dengan cahayanya Allah? Sudahkah hati-hati kita diterangi dengan kerinduan kekasih Allah? Sudahkah hati-hati kita diterangi dengan rasa cinta kekasih Allah? Sudahkah hati-hati kita diterangi dengan berzikir kepada Allah? Dan sudahkah hati-hati kita dijauhkan dari rasa riya, riba, syirik, munafik, kufur, kafir? Tabarakallah. Hati kita ini banyak ujubnya, hati kita ini banyak riaknya, hati kita ini banyak sombongnya. Tidak ada yang patut kita takaburkan dalam diri ini. Tidak ada yang patut kita sombongkan dalam diri ini. Tidak ada yang patut kita riakan dalam perbuatan amal kita ini. Karena setiap amal akan menjadi salah satu teman. Tapi bila mana amal tersebut tidak ada, apa yang akan menjadi teman kita nanti di yaumul kiamat? Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kembali lagi kita bercermin terhadap diri. Pantaskah diri kita ini yang ahli maksiat? Pantaskah diri kita ini yang pendosa? Pantaskah diri kita ini yang banyak kotornya menghadap kepada Allah? Menghadap kepada Allah. Dan pantaskah diri kita yang banyak lalainya bersujud kepada Allah? Dan pantaskah diri kita ini yang banyak sekali dengan lumpuran dosa mengadu dan menghadap kepada Allah? Kita berintrospeksi kembali ya Rabb. Pada malam ini kami memohon kepadamu dan mengharapkan kepadamu, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Dan ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Berikan kebahagiaan yang layak untuk kedua orang tua kami ya Rabb. Berikan kesenangan yang pantas untuk kedua orang tua kami ya Rabb. Berikan salah satu hadiah terbesar. Kami memohon sebagai anak ya Rabb, meminta kepadamu ya Rabb, masukkanlah kedua orang tua kami ke surgamu ya Rabb. Meminta kepadamu ya Rabb pada malam ini, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa anak-anak kami. Ampuni dosa-dosa kakak kami. Ampuni dosa-dosa adik kami. Ampuni dosa-dosa nenek kami. Ampuni dosa-dosa kakek kami. Ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami. Ampuni dosa-dosa tetangga kami ya Rabb. Dan kami tahu ya Rabb, kami hidup di akhir zaman ini ya Rabb. Dan kami tahu bahwasanya hakikat yang mendatangkan bala Engkau ya Rabb, Engkau sudah turunkan banyak sekali musibah di bumi pertiwi Indonesia ini ya Rabb. Kami banyak dosanya ya Rabb, kami banyak lupanya kepadamu ya Rabb, kami banyak membelakangimu ya Rabb, kami banyak melalaikanmu ya Rabb, kami terlalu banyak membelakangimu ya Rabb, kami terlalu sibuk dengan dunia ya Rabb, kami terlalu sibuk dengan dunia ya Rabb, dan kami terlalu sibuk mencari materi ya Rabb, dan kami tak pintar sibuk menghadap kepadamu ya Rabb. Dengan tetesan ya Rabb, jerih payah kami, jadikanlah tetesan dan pekerjaan kami salah satu amal ibadah yang menjadi salah satu keberkahan untuk kami ya Rabb. Berikan kami ya Rabb salah satu jalan hidayah yang selalu Engkau sertai di dalam diri-diri kami ya Rabb. Karena perkumpulan pada malam ini Engkau telah berikan kami hidayah ya Rabb.
Engkau telah kumpulkan kami pada malam ini semata-mata Engkau curahkan kepada hati-hati kami hidayah pada kami, ya Rabb. Jangan, ya Rabb, lepaskan dan jangan hilangkan hidayah yang selama ini Engkau berikan dalam hati kami, ya Rabb. Jangan jauhkan kami dari hidayah-Mu, ya Rabb. Jangan jauhkan kami dari rahmat-Mu, ya Rabb. Jangan jauhkan kami dari huda-Mu, ya Rabb. Dan jangan jauhkan kami dari syifa-Mu, ya Rabb. Dan jangan jauhkan kami dari petunjuk-Mu, ya Rabb. Dan jangan jauhkan kami dari diri-Mu, ya Rabb. Sesungguhnya kami mengadu hanya kepadamu, berserah diri kepadamu dan kembali kepadamu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, ya Rabb. Dan kami mengadu kepadamu, ya Rabb. Sesungguhnya bila mana kami memasuki surgamu, tak pantaslah kami memasuki surgamu, karena hakikat kami pendosa, hakikat kami pemaksiat, hakikat kami pelalai, hakikat kami pendosa, hakikat kami selalu melanggar perintah-perintahmu, ya Rabb. Kami malu dan kami pun sadar tak kuat untuk memasuki neraka-Mu, ya Rabb. Untuk memasuki neraka-Mu, ya Rabb. Disiksa di neraka-Mu, ya Rabb, berabad-abad, bertahun-tahun, dan kami tahu bahwasanya di akhirat sehari itu adalah 1000 tahun, ya Rabb. Sedangkan di dunia sehari hanya 24 jam. Tapi sedangkan bila mana kami disiksa di neraka-Mu sehari bagaikan 1000 tahun, ya Rabb. Alangkah tak kuatnya diri ini, ya Rabb. Alangkah tak mampunya diri ini, ya Rabb, bila mana diterpa dengan siksaan-siksaan-Mu, ya Rabb. Yang mana Engkau telah kirimkan malaikat-malaikat yang begitu kejam, dan malaikat tersebut mencabuk-cabuk kami, dan kami tahu bahwasanya Engkau menciptakan malaikat yang Engkau tugaskan di neraka tidak mempunyai hati. Seteriak apapun kami memanggil-Mu, ya Rabb. Seteriak histeris apapun kami memanggil kekasih-Mu, ya Rabb. Dosa menjadi salah satu pertanggungjawaban kami, ya Rabb. Kelalaian salah satu menjadi tanggung jawab kami, ya Rabb. Maksiat menjadi salah satu kelalaian kami, ya Rabb. Kami terima atas apa yang menjadi, bila mana kami menjadi salah satu ahli nar, ahli yang neraka, ahli yang memasuki neraka-Mu, ya Rabb. Kami tak kuat, ya Rabb, dan kami tak mampu, ya Rabb. Perbaiki hati kami, ya Rabb. Perbaiki langkah-langkah kami, ya Rabb. Perbaiki niat kami, ya Rabb. Dan perbaiki pandangan kami, ya Rabb. Dan perbaiki pendengaran kami, ya Rabb. Dan perbaiki seluruh organ tubuh kami, ya Rabb. Agar menjadi salah satu sebab zikir kami kepadamu. Terimalah zikir kami dan terimalah perkumpulan pada malam ini. Perkumpulan pada malam ini sehendaknya Engkau telah menurunkan kami anugerah yang paling terdahsyat dan paling termulia. Karena pengajian pada malam ini akan menjadi salah satu bukti bayan yang nyata untuk kami di yaumul qiyamah kelak. Mungkin kita pada perkumpulan malam ini ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di kasur, ada yang duduk di kursi, mungkin ada yang duduk di teras. Dan teras tersebut, lantai tersebut, kursi tersebut yang sedang kita duduki akan menjadi salah satu bukti nyata bahwasanya itu menjadi salah satu teman yang akan menjadi bukti nyata melapor kepada Allah, ya Rabb. Sesungguhnya aku telah Engkau ciptakan menjadi lantai, dan lantai ini aku bersaksi bahwasanya lantai ini adalah bukti nyata pada malam di sekian malam Rajab, hamba lantai yang mana diduduki oleh Fulan bin Fulan, bahwasanya itu menjadi tetesan kecintaan kepadamu, ya Rabb. Tetesan kecintaan kepada Rasul-Mu, ya Rabb. Tetesan penyesalan yang begitu dalam kepadamu, ya Rabb, bahwasanya diri ini penuh dengan dosa, diri ini penuh dengan kekotoran, ya Rabb. Sebagaimana dengan riwayat di antara syair Abu Nawas, Ilahi
جحيم